Selamat datang di pertemuan ke-8. Nah, di pertemuan ke-8 ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi dan berbagai macam prosesnya. Tapi sebelum kita mengetahui prosesnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa makhluk hidup perlu bereproduksi. Jadi, makhluk hidup bereproduksi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak terjadi kepunahan. Selanjutnya, nah, kita mungkin lebih spesifik belajar pada sistem reproduksi pada manusia ya. Jadi di reproduksi pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu ada pria dan juga wanita. Mungkin kita bisa mulai dengan pria. Jadi sistem reproduksi di pria ini tersusun atas 3 bagian. Itu ada alat reproduksi bagian luar, dalam, dan juga ada kelenjar kelamin. Mungkin bisa dilihat berikut adalah gambarnya. Nah, untuk bagian luar itu ada penis dan juga ada skrotum, di mana penis itu berfungsi sebagai alat kopulasi yang mungkin sudah terlihat juga di gambar. Dan ada skrotum. Skrotum itu pembungkus dari testis yang ada di bagian luar. Selanjutnya itu bagian dalam. Yang pertama adalah epididymis. Jadi epididymis ini tempat pematangan dan penyimpanan sementara sel sperma sebelum dikeluarkan. Jadi epididymis ini seperti tempat penyimpanan sementara, dan vas deferens adalah saluran yang menyalurkan sperma menuju ke vesica seminalis. Jadi vas deferens ini menyalurkan sperma yang disimpan di epididymis dan disalurkan oleh vas deferens. Selanjutnya ductus ejaculatoris, di mana ductus ini merupakan saluran pendek penghubung vas deferens dan uretra. Jadi mungkin bisa dilihat di sini itu ada saluran kecil dan pendek itu yang menghubungkan vas deferens dengan uretra. Selanjutnya adalah uretra. Uretra itu saluran pengeluaran sperma dan urin menuju penis. Jadi sebelum menuju ke penis ini itu ada uretra di bagian sini. Lalu selanjutnya ada kelenjar kelamin. Kalau tadi sudah ada organ-organnya, berikutnya adalah kelenjar kelamin yang membantu proses-proses yang terjadi di sistem reproduksi pria. Yang pertama itu vesikula seminalis, di mana vesikula ini berfungsi sebagai penghasil nutrisi untuk sperma. Selanjutnya adalah kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat ini menghasilkan getah yang mengandung fosfolipid dan juga kolesterol serta garam. Jadi kelenjar ini yang menghasilkan fosfolipid, kolesterol, dan juga garam. Lalu yang terakhir adalah kelenjar bolboteral. Dia ini adalah kelenjar yang menghasilkan getah basa untuk sperma. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem reproduksi wanita. Di sistem reproduksi wanita ini itu terbagi menjadi dua. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Gitu. Nah, yang pertama itu kita mulai dari bagian luar. Ini gambar bagian luarnya. Jadi yang pertama itu adalah mons pubis, di mana mons pubis itu merupakan bantalan lemak tempat tumbuhnya rambut pubis. Jadi itu ada di gambar ini, bisa dilihat. Itu ada di bagian paling luarnya. Lalu selanjutnya juga ada labium minora dan labium majora, di mana ini itu merupakan lipatan yang di dalamnya terdapat lipatan kecil. Jadi dia pelindung vagina. Dia bisa disamakan seperti tadi yang dinamakan skrotum di reproduksi pria. Lalu di bagian luar itu juga ada yang namanya klitoris. Jadi ini itu bagian di atas labium sebagai jaringan yang mengandung jaringan erektil. Itu. Nah, yang terakhir itu di bagian luar itu ada himen atau selap udara. Jadi setelah tadi udah dilindungi labium minora, labium majora, dan juga klitoris, itu juga terdapat selaput untuk melindungi vagina. Gitu. Nah, kalau yang ini masuk ke alat reproduksi bagian dalam. Jadi yang pertama itu adalah ovarium, yang seperti kalian tahu juga bahwa ovarium ini merupakan saluran gonad yang menghasilkan ovum dan hormon-hormon pada wanita. Jadi kalau di wanita itu lebih kepada hormon tapi bukan kelenjar kelamin. Nah, lalu selanjutnya adalah oviduk atau tuba falopi. Bisa lihat, jadi nama lainnya adalah tuba falopi. Ini saluran penghubung ovarium dan juga rahim atau uterus yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Jadi nanti proses reproduksi itu terjadi di hidup ini, proses fertilisasi. Nah, lalu ada uterus atau rahim.
itu tepatnya di sini, badan uterus itu di dalam. Jadi ini tempat berkembangnya zigot. Jadi di rahim ini itu dia bagian paling dalam, jadi dia bagian luarnya itu ada endometrium dan juga ada badan depannya itu atau terdiri dari otot polos. Lalu ada cervix atau leher rahim itu yang membatasi vagina dan juga rahim. Jadi dia ada di tengah-tengah. Nah, yang terakhir adalah vagina. Ini merupakan lubang kopulasi yang sama seperti penis yang berhubungan dengan vulva. Jadi dia itu yang keluarnya. Nah, selanjutnya, setelah kita tadi udah mempelajari alat-alatnya, alat-alat reproduksi, pencak kelamin, nah kita masuk kepada gametogenesis, peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin. Jadi, tadi wanita udah ada alat reproduksinya, pria juga udah ada. Nah, selanjutnya ini tuh kita belajar bagaimana dari organ reproduksi tersebut bisa terbentuk suatu sel kelamin. Nah, pas pembentukannya ini juga terbagi dua, antara pria dan juga wanita. Kalau di pria mungkin ini disebut dengan spermatogenesis, dan kalau untuk di wanita itu disebut dengan oogenesis. Nah, yang pertama kita bahas adalah spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis ini menghasilkan 4 spermatozoa fungsional yang bisa kalian lihat di bagian ini. Jadi, hasil akhirnya itu adalah 4 spermatozoa fungsional, dan dia ini adalah proses pembentukan sperma. Ini yang dihasilkan oleh testis. Jadi, proses pengeluaran 4 spermatozoa yang fungsional ini tuh dari testis. Jadi bisa dilihat bahwa terjadi proses mitosis, meiosis, dan juga meiosis 2, meiosis 1 dan 2, hingga akhirnya terbentuklah spermatozoa fungsional yang bersifat haploid. Jadi bukan dicari ya. Selanjutnya ini adalah sperma, bentuk sperma. Jadi sperma itu mungkin bisa dilihat bahwa dia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu akrosom. Jadi akrosom itu bisa dibilang sebagai bagian kepala sperma. Jadi dia ini yang mengandung enzim hyaluronase, protease, dan anti-fertilizin yang berfungsi untuk menembus mantel ovum. Jadi di saat mau terjadi proses fertilisasi itu, si ovum memiliki kelenjar atau enzim fertilizin, sedangkan si sperma itu punya anti-fertilizin. Jadi mereka saling tarik-menarik. Itu. Lalu yang kedua adalah nukleus. Nah, di bagian ini mengandung materi genetik nukleus. Jadi kalau yang punya inti itu hanya sperma, sedangkan ovum itu nggak ada intinya. Selanjutnya adalah leher, di mana leher ini banyak mengandung mitokondria yang menghasilkan energi untuk pergerakan sperma. Jadi biarpun bergeraknya memang alat kayak di ekor, tapi leher ini yang membantu pergerakannya. Nah, yang terakhir itu mungkin tadi ekor udah dijelaskan juga bahwa dia untuk alat gerak sperma. Nah, kita masuk ke oogenesis. Ini adalah proses pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Kalau tadi sperma itu di testis, kalau ovum di ovarium. Jadi, berbeda dengan sperma, kalau oogenesis ini hanya menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar atau polosit sekunder kayak ini. Sedangkan kalau tadi sperma kan dia langsung menghasilkan 4 sperma fungsional ya. Jadi, kalau oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum fungsional dan sisanya adalah badan polar. Sedangkan tadi sperma itu menghasilkan 4 sperma fungsional. Nah, kalau ovum ini terdiri dari beberapa bagian gitu ya. Jadi dia ini nggak ada inti seperti sperma. Jadi dia ini yang pertama bagiannya adalah corona radiata. Ini lapisan terkeluarnya, pelindung ovum. Hyaluronid yang tadi juga dijelaskan bahwa terdapat di sperma di bagian akrosom. Nah, 2 ini adalah zona pellucida. Jadi lapisan tengah pelindung ovum yang tebal dan mengandung glikoprotein. Ini zona pellucida. Lalu membran vitellina, lapisan dalam pelindung ovum. Terus ada juga sitoplasmanya, atau yang biasa kita sebut dengan protein kuning telur. Dan yang terakhir adalah polosit, badan polar yang dihasilkan dari oogenesis. Jadi, polosit ini itu ada di dalam ovumnya itu sendiri. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, tadi kita udah tahu bahwa proses spermatogenesis, proses oogenesis itu menghasilkan sperma dan juga ovum. Nah, sperma dan juga ovum ini juga nanti akan dipelajari lebih lanjut di selanjutnya, itu mempelajari proses fertilisasi. Tapi sebelum kita masuk ke proses fertilisasi, kita akan mempelajari proses yang biasa terjadi dahulu
belum masuk ke arah proses fertilisasi, itu adalah ovulasi dan menstruasi. Yang pertama adalah ovulasi. Jadi ovulasi ini adalah proses pembentukan dan pelepasan ovum ke tuba falopi untuk menunggu proses fertilisasi. Jadi ovulasi ini sendiri merupakan bagian dari proses menstruasi yang akan dijelaskan setelah ini. Nah, menstruasi ini adalah pendarahan yang secara periodik terjadi pada uterus atau rahim karena luruhnya dinding endometrium karena sel telurnya itu tidak dibuahi atau tidak terjadinya fertilisasi. Jadi kalau tidak terjadi fertilisasi, maka akan menghasilkan menstruasi. Nah, kurang lebih siklusnya ini sebanyak 28 hari dan hampir berkaitan dengan pembentukan sel telur atau proses oogenesis tadi. Nah, jadi di proses ini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fase praovulasi atau fase folikel. Jadi ini biasanya proses setelah terjadinya menstruasi, terus kita langsung masuk ke fase praovulasi. Jadi di sini itu terjadi kenaikan kelenjar hipofisis yang menghasilkan hormon FSH. Jadi hormon FSH ini adalah hormon yang pertama kali terbentuk atau hormon awal pada proses menstruasi, di mana ini merupakan hormon yang akan merangsang terjadinya pertumbuhan folikel primer. Itu terjadi di hari ke-1 sampai ke hari 14. Nah, di sini itu oogonium mengalami meiosis dan menghasilkan satu ovum. Jadi tadi ini tuh berkaitan dengan proses oogenesis. Yang tadi mungkin ada di fase meiosis 1, itu akan menghasilkan satu ovum pada akhirnya kan. Nah, si FSH ini menghasilkan folikel primer. Folikel primer ini nantinya akan menghasilkan hormon estrogen. Di mana saat folikel ini menghasilkan hormon estrogen, si FSH ini akan menurun produksinya dan naiknya produksi estrogen. Naiknya produksi estrogen ini akan menghasilkan atau memicu terbentuknya LH. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke fase ovulasi. Nah, di fase ovulasi ini itu si ovum ini udah keluar. Jadi di sini itu yang bekerja itu lebih ke hormon estrogen dan LH yang tadi mungkin memang sudah terlihat jelas bahwa di awal itu hormon estrogen menurunkan produksi hormon FSH dan langsung naik dan menghasilkan produksi LH kayak gitu. Jadi di fase ini itu sudah mulai terjadi perbaikan endometrium yang luruh. Jadi kalau sebelumnya terjadi menstruasi itu ada peluruhan endometrium, ini endometriumnya ini diperbaiki dan mulai dipertebal lagi. Nah, jadi karena estrogen ini diproduksi, muncullah yang namanya hormon LH. Jadi tadi kan sudah terjadi folikel primer. LH ini merangsang folikel primer tadi untuk berkembang biak menjadi folikel sekunder, yang pada akhirnya merangsang terjadinya folikel degraf. Jadi folikel itu akan matang, yang nantinya folikel itu akan mengeluarkan ovum dan menstimulasi proses ovulasi. Jadi di saat inti dari ovumnya itu keluar, itu folikelnya itu bukan lagi berbentuk folikel, tapi udah masuk menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini itu ada namanya badan, seperti disebutnya badan kuning, itu dia akan merangsang hormon progesteron. Jadi siklusnya itu, yang pertama tadi FSH naik, setelah FSH naik, estrogen juga akan naik. Di saat estrogen naik, itu FSH menurun dan akan memproduksi hormon LH. Nah, setelah itu, pasca ovulasi ini adalah penentuan apakah akan terjadinya menstruasi ataukah masuk ke tahap fertilisasi. Jadi, di sini itu progesteron sudah mulai ada atau diproduksi dan mulai mempertebal kembali dinding endometrium. Kalau tadi estrogen itu memperbaiki, progesteron ini akan mempertebal lagi dindingnya. Nah, mungkin ini proses lebih jelasnya. Jadi mungkin tadi dimulai dari proses menstruasi di awal, itu terjadinya peluruhan, dan ini FSH-nya masih cukup rendah, yang pada akhirnya dia tinggi lagi, naik, dan menghasilkan hormon estrogen. Di saat hormon estrogen naik, hormon FSH ini turun, dan sudah mulai terbentuk folikel, hingga masuk ke folikel sekunder,
Dan saat estrogen naik, LH pun juga ikut naik. Jadi LH ini yang membentuk follicle the graft dan menghasilkan korpus luteum. Jadi di saat intinya itu keluar atau pembentukan ovum itu di proses ovulasi, itu nantinya follicle tadi yang besar itu akan menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini merangsang proses terbentuknya produksi progesteron yang nantinya dia akan mempertebal dinding endometrium lagi, dinding rahim, atau disebut endometrium, yang nantinya akan melihat apakah pada nantinya ini, jika tidak terjadi fertilisasi, dinding endometriumnya akan meluruh lagi dan langsung lanjut ke tahap selanjutnya lagi, yaitu masuk ke tahap menstruasi, atau jika memang dibuahi, berarti progesteron dan akan terus bekerja untuk mempertahankan dinding rahim tersebut. Gitu. Jadi bisa lihat ini. Seperti itu. Jadi penjelasan menstruasi ini merupakan penjelasan akhir di penjelasan tahap 1. Jadi tadi mungkin kita udah menjelaskan proses mulai dari alat-alatnya sampai ke beberapa proses yang akan berlanjut atau bisa menjadi dasar untuk materi kita selanjutnya. Jadi untuk materi yang sekarang kita sudahi dulu dan nanti di materi selanjutnya kita akan membahas terkait fertilisasi, kehamilan, hingga proses kelahiran. Tetap semangat!